Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang, STH MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah PKN, kami dari kelompok 3, dan saya Ramdan Adi Putra dengan NIM 250-110-20-1075. Saya Nail Azera Subowo dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 25021-040-2008. Perkenalkan, nama saya Fadlila Akbaria dengan NIM 2502104020095 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dini Mugisa Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2502100205114. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Murni selaku dosen pengampu mata kuliah umum PKN, saya Dayinta Dwiwana Apsari dengan NIM 2501104010075 izin tidak memasuki frame video dikarenakan kondisi saya yang masih sakit. Tahukah kalian bahwa aksi demonstrasi dapat menjadi suatu ancaman bagi integrasi negara? Bahkan, suatu wilayah dapat hancur karena ulah pemerintah atau masyarakatnya itu sendiri. Ya, benar sekali, suatu wilayah akan hancur akibat pertentangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang tidak sepaham. Seperti halnya kejadian yang dialami di Kabupaten Pati. Saya akan menjelaskan terkait kronologi demonstrasi Pati 2025, di mana hal ini bermula pada tanggal 18 Mei 2025 pada saat Bupati dan pejabat lainnya mengadakan rapat dan adanya pernyataan terkait kebijakan tarif meningkat sebesar 250% terkait pajak bumi dan bangunan. Mendengar hal tersebut, para warga sangat kaget dan menilai bahwa kebijakan tersebut sangat tidak masuk akal dan kenaikannya sangat meningkat drastis. Lalu pada tanggal 5 Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo justru menantang para warganya yang menolak terkait kebijakan tersebut, seperti pada cuplikan berikut. Dengan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Mendengar hal tersebut, para warga menggalang donasi dana untuk persiapan unjuk rasa terhadap penolakan kebijakan tersebut. Dan puncaknya pada tanggal 10 hingga 13 Agustus 2025, demonstrasi berlangsung dengan keadaan yang sangat ricuh dan tidak kondusif, di mana para demonstran justru merengsek hingga kantor bupati dan membakar mobil polisi. Demonstrasi yang terjadi di Pati, Jawa Tengah ini mengancam integrasi elit massa karena menyoroti tentang kegagalan kepemimpinan tentang pemerintah daerah, yaitu pemerintah dari Bupati Pati tersebut, dan menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Demonstrasi di Pati tidak hanya menuntut pembatalan kebijakan, tapi juga pengunduran diri bupati. Pelengseran yang dilakukan oleh DPRD dapat mengganggu stabilitas politik di tingkat lokal, yang dapat berpengaruh terhadap daerah lain juga. Aksi anarkis yang terjadi seperti pembakaran mobil polisi, pelemparan botol, jika tidak dapat teratasi dapat menciptakan siklus kekerasan dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang mengancam ketertiban umum. Lalu ini adalah beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan agar konflik dapat teratasi. Yang pertama yaitu menyampaikan dialog secara terbuka, seperti mengadakan pertemuan secara langsung kepada demonstran guna meredakan konflik dan menjaga kedamaian. Yang kedua yaitu transparansi kebijakan, agar semua masyarakat tahu apa peraturan yang harus mereka jalankan karena negara kita adalah negara demokrasi. Yang ketiga yaitu melalui pendekatan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir yaitu melakukan edukasi politik, di mana pemerintah dapat memberikan pengertian tentang sistem politik kepada masyarakat agar aspirasi dapat tersalur dengan baik dan integrasi makin kuat. Beberapa faktor yang menyebabkan demonstrasi Pati dianggap suatu tindakan yang disintegrasi. Yang pertama, kebijakan pajak yang menaikkan tarifnya hingga 250%. Yang kedua, tuntunan politik kemunduran Bupati Pati ditolak. Hal tersebut karena memicu ketegangan pada masyarakat. Keluhan aksi demonstrasi seperti bentrok, penangkapan, dan perusakan fasilitas kepolisian yang merupakan aktivitas penyimpangan. Yang terakhir ada
perpecahan internal antara pemerintah dan masyarakat yang merupakan faktor terjadinya disintegrasi elit massa. Perlu diingat bahwa agar demonstrasi ini tidak terulang kembali, perlu kita pahami secara bersama mengenai pencegahannya. Yang pertama yaitu penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, yaitu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan badan intelijen untuk deteksi diri. Berikutnya yang kedua yaitu ada mediasi dan dialog, itu juga sangat penting, seperti membentuk forum antar kelompok masyarakat untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan mencegah kekerasan yang terjadi. Demonstrasi Pati 2025 berdampak pada bidang ekonomi, khususnya pemerintah daerah dan iklim investasi. Pertama, pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penanganan. Yang kedua, perbaikan fasilitas umum. Yang ketiga, penanganan kerusakan yang terjadi selama aksi berlangsung. Selain itu, munculnya penurunan kepercayaan publik maupun investor lokal karena situasi yang dianggap tidak stabil, sehingga rencana pembangunan di Pati bisa tertunda. Dampak sosial. Kemacetan yang berkepanjangan dapat berdampak negatif bagi aktivitas sosial. Aktivitas manusia yang seharusnya normal, seperti ingin pergi ke suatu tempat, malah disuruh berputar balik karena jalanan ditutup. To hold on.